Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyarul kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas nikmat yang diberikannya, khususnya nikmat iman dan Islam yang membuat kita datang ke rumahnya ini terasa ringan dan menyenangkan, dan ditambah lagi dengan adanya majelis ilmu yang kita harapkan mudah-mudahan membuat kita teguh, membuat kita tambah beriman dan meningkatkan ketakwaan. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya, mudah-mudahan nikmat ini semakin bertambah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu dan amal. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Semoga salawat dan salam kita berbuah cinta kepadanya semakin kuat, dan di akhirat mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapatkan darinya syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, melanjutkan bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, masih berkaitan dengan hujjiyatu hadis al-wahid, hadis ahad. Qala rahimahullah ta'ala akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, yaitu Sufyan ibn Uyainah al-Hilali Abu Muhammad al-Makki, Syekhul Hadits wal Fiqh di Hijaz pada masanya. An Amri ibn Dinar, an Amrin ibn Dinar, dari Amr ibn Dinar al-Makki, salah satu dari 6 tabi'in menjadi perpustakaan sanad hadis. An Amr ibn Abdullah ibn Safwan, dari Amr ibn Abdullah ibn Safwan al-Jumahi al-Qurashi min asyrafil Arab, termasuk orang-orang dikenal di kalangan Arab yang terkenal dengan kemurahan, kedermawanannya dan ketinggian akhlaknya. An khalin lahu, dari seorang pamannya, yaitu saudara ibunya, insyaallah, yuqalu lahu Yazid ibn Syaiban, yang dikatakan namanya Yazid bin Syaiban al-Jumahi. Qala, dia berkata,
kunna fi mauqifin lana bi Arafah. Kami pernah di tempat wukuf di Arafah. Kami di tempat wukuf kami di Arafah, berarti di musim musim haji, bukan musim ziarah. Kalau kita kan ziarah sekarang kan. Ini wukuf di Arafah. Dan Arafah adalah puncaknya haji. Doa terbaik yang sangat dianjurkan adalah doa di padang Arafah. Yubaiduhu amrun min mauqifil imami jiddan, yaitu yubaiduhu, dijauhkannya, artinya dia mengambil tempat jauh dari mauqifil imam jiddan, sangat jauh dari tempat wukufnya imam. Tempat wukufnya imam, siapa imamnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau selainnya? Itu selainnya, tidak pakai atau, tidak kan? Karena nanti ada Rasulullah di dalamnya. Nah, fa'atana Ibnul Mirba' Al-Ansari, lalu datang kepada kami Ibnul Mirba' Al-Ansari, selalu disebut dengan Ibnu Mirba', dikenal dengan Ibnu Mirba' sehingga namanya terjadi khilaf. Ada yang mengatakan namanya Zaid ibn Mirba' Al-Ansari, dan ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in seperti Syekh Ahmad Syakir dalam Al-Hasyiyah. Dan ada pula yang mengatakan Yazid ibn Mirba' Al-Ansari. Ada yang mengatakan namanya Abdullah ibnul Mirba' Al-Ansari. Biasa orang kalau tidak atau dinisbatkan atau dengan gelar, sering namanya tidak dihafalkan. Seperti Abu Hurairah, orang tahunya Abu Hurairah, sehingga namanya terjadi ikhtilaf. Yang masyhur adalah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, Abdurrahman ibn Sakhar. Kalau ini adalah yang masyhur namanya Zaid ibn Mirba', tapi dalam riwayat selalu disebut Ibnu Mirba' Al-Ansari. Faqala lana, lalu dia berkata, "Na'am, faqala lana ana rasulillahi ilaikum." Saya adalah utusan Rasulullah kepada kalian. Utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Karena tempat hukumnya kan jauh sekali dari imam. Iya, Nabi kan hukumnya di belakang Jabal dan lupa lagi. Baru kemarin pergi Jabal Rahmah. Jabal Rahmah diyakini oleh kaum muslimin, di situ dulu tempatnya pertemuan Nabi Adam dan Siti. Pakai tambah Sitinya. Ya, ini dari Mesir kalimat Siti itu. Artinya Sayyidati. Sayyidati. Orang Mesir baca Siti. Bacanya Siti. Sayyidi, Sidi. Ya Sidi. Ya saya Sidi. Kemudian kalau Sayyidati, Siti. Habis itu sampai Indonesia hilang T-nya satu lagi. Gitu biasa. Ini kalau macam sunnah, kalau di Indonesia jadi sunat. Gitu, sunnah jadi sunnah. Sah? Nah, sampai kampung saya tinggal T. Jadi diyakini tempat bertemunya Adam dan Hawa dulu disebut dengan Jabal Rahmah. Walaupun tidak ada isnad yang dari Nabi, tidak ada lah. Jadi tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi begitulah tempat ditafsirkan orang. Yang lebih masalahnya adalah banyak yang kirim surat cinta ke situ. Iya. Sekalian dengan mahar. Banyak orang dulu ninggal duit di situ. Nah, jadi kertas diselipkan di situ atau dilemparkan. Ternyata ada juga rupiahnya kadang. Cuma tidak banyak-banyak, 10.000, 5.000. Nah, masyaallah kiram. Kemudian tulisan-tulisan banyak tuh. Misalnya
Dasman dipadan dengan misalnya dikit nama perempuannya dibuat. Tapi saya dah lama tidak naik ke atas, dah lama tidak naik. Kalau buat jemaah tentu ajalah ke atas gitu kan. Mana kan? Kalau di atas orang pergi foto-foto, tidak ada ibadah juga di atas kan, tidak nengok-nengok. Jadi udah malas nengok-nengok tulisan-tulisan nama-nama. Misalnya Leman dengan Lemi kan, misal kan, dibuat nama-nama. Rata-rata memang dari kita. Kalau tengok nama-namanya dari kita atau orang-orang India, Pakistan dan sebagainya. Kebanyakan begitu. Allah musta'an. Taib. Jadi inni Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilaikum ya'murukum an taqifu ala masyairikum, menyuruh kalian untuk tetap wukuf di masy'ar ini, di tempat-tempat kalian, maksudnya di Arafah, maksudnya dia di Arafah, ala masyairikum, di masyair ini, bukan di tempat yang lain. Sebab orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka tidak mau wukuf kecuali di tanah haram. Dan Arafah bukan tanah haram. Kenapa mereka memindahkan ke tanah haram? Karena tanah haram lebih mulia dari tanah halal. Tanah haram lebih mulia dari tanah halal. Maka mereka memindahkan, merubah apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa wukuf itu di padang Arafah. Dan Nabi Ibrahim ketika mensyariatkan itu, tahu tak bahwa tanah halal lebih bagus daripada halal, tanah haram lebih bagus daripada tanah halal? Tahu tak? Tahu. Dan Nabi Ibrahim mensyariatkan itu atas ijtihad sendiri atau atas perintah Allah? Perintah Allah. Jadi berapa banyak manusia merubah perintah Allah dengan logika sendiri, yang dasar dalilnya secara apa? Karena ada dalilnya. Dalilnya apa? Tanah haram lebih mulia dari tanah halal. Dia lupa bahwa Allah menyuruh di tanah halal itu, lebih tahu bahwa disitulah tempat wukuf. Bukan karena tanah halal lebih baik daripada tanah haram, bukan. Tidak ada logika itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memakai al-qiyas, ya, pada asalnya dulu dilarang oleh para ulama. Ini maksudnya kias yang seperti ini, kias yang jauh atau kias yang membawa meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sekarang orang mengatakan dulu Nabi tak cukur jenggot, silet enggak ada. Kan kias. Kemudian orang Arab itu tidak bersih kalau kita bersih. Gitu ya. Betul tak? Betul tak? Tidak betul juga rupanya. Jadi banyak pakai al-qiyas, padahal dalil ada. Dan itu sebenarnya dalam sejarah banyak sekali contoh-contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, binasanya orang memakai qiyas karena meninggalkan nas. Apa contohnya dalam Al-Quran? Pada termenung semua. Contohnya iblis. Contohnya iblis. Kenapa dia tidak mau sujud? Iya, karena dia menganggap sujud itu menghinakan. Kan sama tadi, wukuf di tanah halal kurang pahalanya, wukuf di tanah haram lebih bagus. Sah? Betul tak? Tanah haram lebih bersih dari tanah halal. Ini paham tak ni? Masa tanah haram lebih bersih dari tanah halal? Masa tanah haram itu tanah haram Mekah, ya. Jadi mereka menganggap beramal di tanah haram lebih mulia daripada beramal di tanah halal.
Dan Arafah di luar tanah haram. Padahal haji adalah puncaknya hari Arafah itu. Maka mereka pindahkan. Kan tidak jauh juga pindahnya. Di perbatasan kan. Di perbatasan. Nah, iblis dulu berkias seperti itu juga. Menurut dia, sujud itu penghinaan. Awak dah lama beribadah, dah beribu tahun. Ini bajikan ini baru dibuat. Sudah, saya harus menghinakan diri kepadanya. Dia lupa bahwa itu perintah Allah. Ini yang sering kita lupakan. Bahwa itu perintah Allah. Dan perintah Allah tak bisa diakal-akali. Makanya orang yang mengakal-akali perintah Allah pasti tersesat, pasti keliru, pasti jauh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Akhirnya selamat iblis dengan logikanya. Tidak selamat. Diingatkan malah tambah membangkang. Aba wastakbar. Kenapa Allah ingatkan? Kenapa kamu tidak mau sujud? Kan itu ya. Itu jawabannya. Masa saya sujud kepada orang yang tercipta dari tanah, saya tercipta dari api. Ana khairun minhu. Saya lebih baik. Akhirnya menjadi makhluk paling terlaknat, paling buruk. Karena pakai logika. Pakai logika. Maka orang-orang yang mengajak berlogika dalam beragama secara mutlak, ya kita bukan tidak berlogika, kan sering pakai logika kita. Ini bilangnya, katanya tidak boleh pakai akal. Namanya pakai akal. Kalau tidak pakai akal, tidak gila gitu. Makanya para Nabi Rasul bilang gila dulu gara itu. Dikiranya mereka tidak pakai akal. Bukan tidak pakai akal, tapi akal kita posisinya mengikut wahyu. Nah, yang menuduh kita tidak pakai akal itu adalah akalnya memimpin wahyu. Tapi bedalah antara panglima dengan prajurit. Kalau kita posisikan akal sebagai prajurit, sedangkan mereka posisikan akal sebagai panglima, tentu beda hasilnya. Akal kita mengikut wahyu, akal mereka memaksa wahyu, tentu tidak sama. Nah, iblis kalau dia punya akal sehat, dia ikutkan yang memerintah Allah, dan dia tahu Allah lebih tahu daripada makhluknya, dan Allah tak pernah menghinakan makhluknya, kecuali mereka sendiri yang menghinakan dirinya. Tapi itulah hawa menutupi itu semua. Ada contoh lain lagi? Orang rusak gara-gara logikanya dalam Al-Quran? Macam banyak ya. Contohnya ketika Bani Israel diuji Allah dengan dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Subhanallah, ujian kalau tidak berat tidak ujian namanya. Nah, hari Sabtu itu pula lah ikan banyak main. Bahkan bisa ditangkap pakai tangan aja bisa. Subhanallah. Pas hari Sabtu, tidak hari Ahad, hilang pula. Subhanallah. Akhirnya antara nafsu, kepentingan dengan ketaatan pun mulai ini kan dibuat rancangan tertentu. Akhirnya mereka berpikir, berlogika. Ini kan Sabtu itu kenapa dilarang? Allah kan tidak sebut kenapa dilarang, kan tidak sebut. Yang penting jangan nangkap ikan hari Sabtu. Lalu Allah dengan hikmahnya kirim pula ikan main hari Sabtu itu. Tentu sih ketaatan. Lalu mereka berpikir tujuan Allah Ta'ala. Di mana dia dapat tujuan Allah Ta'ala? Kalau bukan dari ilmu rasa-rasa, ilmu kira-kira. Mereka langsung bicara sama Allah? Tidak. Kan tidak kan? Bisa bicara langsung sama Allah? Tidak. Bisa dia tahu apa yang ada pada Allah? Tidak tahu.
Berarti ilmu kira sama dengan orang sekarang. Allah tidak mungkin di atas aras. Dari mana? Antum udah pergi ke atas, udah periksa aras? Kan nggak ada. Yang sudah pergi ke aras itu, dia beritahu Allah di atas aras. Siapa yang sudah pergi ke aras? Nabi Muhammad ya. Woi, itu yang di atas arasnya. Yang pergi ke aras Malaikat Jibril. Antum dapat berita dari siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril lihat Allah enggak? Malaikat Jibril. Ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Malaikat Jibril yang beritahu. Terus antum enggak mau tahu. Nah gitu salahnya. Yang ngasih tahu yang naik turun ke atas. Sah? Dia yang naik turun setiap saat. Menerima perintah Allah. Dia yang katakan Allah di aras. Antum lebih percaya dengan Syekh Fulan yang tidak pernah naik. Sampai di atmosfer aja dia tak turun lagi. Habis udara, oksigen. Hah? Jangan coba-coba naik ke langit pertama, kena lempar dengan meteor. Iya kan? Jin aja, iblis yang berasal dari atas juga dulu bisa terbang, bisa naik ke atas. Hah? Bisa naik ke atas? Bisa? Ya sih. Tidak bisa dia naik. Tidak bisa dia naik ke atas. Jelas? Apalagi antum yang tak pernah, tidak bisa terbang. Tidak bisa terbang. Masa mengingkari berita yang dibawa oleh yang selalu turun naik atas ke bawah. Coba kalau Jibril nak disuruh ngantarkan wahyu pakai turun atau putar-putar? Turun. Berarti dari mana? Dari atas. Dia terima wahyu dari siapa? Allah. Allah berarti sejelas itu, jadi tidak jelas bagian itu. Hanya mengikuti keraguan diutamakan daripada ikut keyakinan. Terus nampak terus ya? Hanya dia tidak tahu apa yang ada pada diri Allah SWT, lalu dia menafsirkan sendiri. Menafsirkan sendiri. Akhirnya apa? Keluar sebuah kesepakatan bahwa kita tetap tidak ke laut hari Sabtu, tapi kita ke laut hari Jumat. Logis? Logis kan? Masuk. Sangat logis dan retoris. Artinya kalau diajukan untuk pembuatan undang-undang nih sudah masuk kajian akademis. Sah? Alasan logis, alasan akademis, alasan bukan teknis, alasan logis, akademis, apa lagi tentunya? Tentu lupa juga saya. Logis secara akal. Ada istilah satu lagi yang antum tidak mengingatkan saya yang lupa, antum lebih lupa lagi. Nantilah, tidak begitu penting. Ya, artinya mereka buat kesepakatan. Oke? Tapi apakah sepakat semua? Tidak. Masih ada yang lurus. Masih ada yang lurus. Itu janji Allah itu. Tetap ada yang lurus. Ya. Yang lurus mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Jadi masalah mereka pasang pukat hari Jumat. Tentu mau tidak mau pas ikan datang hari Sabtu, terjaring tidak? Terjaring. Nah, terjaring di hari Sabtu itu nangkap ikan namanya tidak? Nangkap, walaupun kayak ngintip dari jauh. Atau pas sedang khutbah, khatib ingatnya pasti ingat itu. Yang ikut masang ketika khatib sedang khutbah atau ketika salat Jumat, kalau kita Jumat mereka Sabtu kan, pasti teringat. Kalau lama dikit khatibnya, nak ngerti khatib lama. Mereka sudah nak mulai nengok-nengok dari tepi pantai, kira-kira ada ikan masuk kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, alasan mereka kita tak terganggu ibadah Sabtu tetap terganggu. Tetap terganggu. Dia tidak nyaman itu. Allah musta'an. Kemudian diangkat hari Ahad. Banyak dapat? Banyak.
senang sekali, rasanya tidak apa-apa. Tapi subhanallah, gara-gara ijtihad itu orang terpecah menjadi 3 golongan. Golongan pertama yang terlibat, golongan kedua yang skeptis, tidak terlibat tapi tidak boleh dilarang. Ada enggak macam ini hari ini? Saya tak menyalahkan, tapi saya tidak setuju. Tapi nyalahkan tidak boleh. Saya lihat orang melakukan yang salah itu, biarin aja lah, urusan dia dengan Allah. Yang penting kan kita nggak ikut melaksanakan. Nanti dia marah. Ada seperti ini? Banyak. Saya tidak melakukan, tapi saya tidak menyalahkan. Kenapa Anda tidak melakukan? Karena itu salah. Kan itu keyakinan saya. Terus kenapa tidak sampaikan salah ke orang? Oh, dia kan ada dalilnya juga. Ada ustadznya pula. Seolah-olah perkataan ustadz itu adalah hujjah. Tidak. Yang begini tidak jujur kepada umat. Ya, dan jelas orang mengamalkan dalam keyakinan antum tidak benar, wajib disebutkan. Kecuali ada halangannya waktu itu. Ada penghalang. Di misal penghalang belum masaannya kita sebutkan, tiba-tiba kita sebutkan, nanti dipukul sama bambu nanti badan kita orang. Nah, itu lain hal. Tapi kalau hanya karena menghormati pendapat pada jelas-jelas keliru, itu tidak dianjurkan. Makanya mereka ada yang skeptis, biarin sajalah. Kok kepo sekali ikut urusan orang. Yang ketiga adalah orang yang mengingkari, dan ini yang minoritas. Ini yang minoritas. Sampai mereka pun ditegur oleh yang tidak mau mengingkari. Kayaknya sama juga kejadian hari dulu dengan sekarang. Yang melakukan tidak jelas terlibat, yang mendiamkan itu dipuji. Sah? Dipuji kan? Ini dai yang bagus, tak pernah menyalahkan orang. Itu tidak pernah menyalahkan kecuali yang benar. Tidak pernah menyalahkan yang salah, tapi menyalahkan yang benar. Masa ada orang tidak menyalahkan? Tidak ada di dunia orang yang tidak menyalahkan. Semua kita pernah menyalahkan orang. Sah? Tidak apa dia? Ada orang yang tidak pernah menyalahkan orang? Tidak ada, semua menyalahkan. Cuman sayang menyalahkan yang benar. Menyalahkan salah tidak mau dia, tapi menyalahkan benar sering, bahkan memfitnah pula. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Quraisy juga dulu dengan alasan logis mereka merubah dari tanah haram ke tanah halal. Jadi disebutkannya, tidak usah tambah contoh lagi, panjang sekali. Cukup 2 aja ya. Mau tambah lagi? Hah? Cukup 2 aja. Bahwasanya dengan alasan-alasan logis tapi tidak syar'i, tetap tidak diterima, pasti menyesatkan. Allah musta'an. Dan manusia sayang suka melihat dari sisi logis atau tidak logis ini, retoris atau tidak retoris ini. Itu yang masalahnya. Kenapa? Keimanan yang lemah. Makanya orang kapan terjadinya? Jauh dari masa kenabian Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Sudah jauh. Kalau sudah jauh tentu lemah agama. Seperti kita hari ini, jauh tidak dari Nabi? Berapa tahun? Ya 1400 lebih. Tentu akan lemah. Apalagi kita yang paling hilir pula. Pahamlah yang paling hilir. Wih, mana yang bersih hulu daripada hilir? Serius? Hah? Mana yang bersih hulu daripada hilir? Termasuk agamanya? Hah? Apa buktinya? Apa buktinya? Orang pada menunjuk sekarang Mekah Madinah itu Wahabi, aliran sesat. Sah? Nah, gimana antum jawabnya? Antum bilang hulu lebih bersih daripada hilir. Sekarang semua dunia menganggap yang di hulu itu sekarang kotor.
Hasya. Kan orang sekarang menganggapnya aliran Wahabi aliran sesat. Sah? Yang 72 aliran selamat. Kan semuanya menyesatkan yang satu. Sah? Kan semua menyesatkan yang satu. Sah ya enggak? Jadi seolah-olah ini pasti pula bahwasanya sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Terpaksa dicari yang tidak sesat. Nah, bisa buktikan bahwa hulu masih bersih daripada hilir. Jangan pakai perasaan, weh. Kalau perasaan tentu kita lebih bangga dengan bangsa kita, sah. Tapi kalau ikut kenyataan, ikut kenyataan. Kan sudah saya bilang kemarin ketika bicara tentang generasi terbaik, sah. Tentu kita lihat dasar. Kalau di Indonesia mengukur maju tak majunya kita, tentu dasar negara. Kan sudah kita bahas pekan yang lalu. Indonesia dengan dasar negara Pancasila, dah maju atau belum? Wih, itu pagar laut sudah masalah lagi. Keadilan sosial. Ini kaum muslimin dan muslimat dimakan. Dari sila pertama sampai sila kelima kita masih jauh panggang dari api. Sah? Berarti maju enggak kita? Enggak. Nah, sekarang kita ukur mereka. Kalau mereka memproklamirkan diri sebagai negara Islam. Apa dasarnya Islam? Apa dasarnya Islam? Logika. Filsafat Yunani. Hah? Demokrasi. Al-Quran dan hadis. Maka mereka meletakkan undang-undang dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nah, coba itu ukur. Mereka menerapkan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Wih, hah? Enggak dah. Apa pertanyaan enggak? Arab Saudi. Tapi Wahabi coba bilang tadi. Wahabi itu kan Arab Saudi sekarang. Tapi menerapkan Quran Sunnah atau tidak? Tadi tidak kata Bapak. Mana iyo? Coba lihat dari sisi apapun. Nah, menerapkan atau tidak? Apa contohnya? Akidah. Akidahnya kalau ditanya yang dikeluarkannya apa? Al-Quran, hadis. Baca kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dah pernah baca belum? Bilang belum. Yang bilang-bilang yang sesat-sesat tu tak pernah baca dah. Saya jamin. Tak pernah baca. Kalau dia baca, kalaupun baca mungkin melalui syekh yang memusuhi. Kemudian kalau memusuhi, tentu hati benci, madu dikira, madu dikira racun. Nah, dia tak paham, tak baca. Baca judul kitab aja dah topik dia kadang. Judul kitab aja dah tepat kadang baca. Habis itu mengkritisi. Judul kitab tak bisa baca tu lah payah tu. Gimana memahami isi? Allah musta'an. Awak nyimak dia diulang-ulang. Berkali-kali kalau seandainya tidak diulang-ulang berarti memang salah, terpeleset lidah. Tapi kalau sudah sampai 5 kali bukan terpeleset lidah lagi, mau tidak tahu cara bacanya. Habis itu mengkritisi bahasa Arab orang Arab. Kritisi bahasa orang Arab, dibilangnya orang Arab tidak pandai bahasa Arab. Allah musta'an. Bahasa Arab belepotan masih, walaupun tamat luar negeri. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Nah, tengok dilaksanakan atau tidak akidahnya. Kalau ditanya tentang ini keluar Al-Quran dan hadis. Ditanya tentang ini akidah keluar Al-Quran dan hadis. Beda dengan kita yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Disodorkan Al-Quran dan hadis, keluar perkataan Syekh Fulan, Syekh Alan dan seterusnya. Jadi mana yang menurut Al-Quran dan hadis? Ya mereka dihukum, hukum positif.
Dilaksanakan enggak Al-Quran dan hadis? Dilaksanakan. Dilaksanakan. Hudud berjalan, kisas, mencuri potong tangan, sah, menipu dan sebagainya, berlaku hukum Islam. Jadi hukumnya tidak penjara semua. Kalau kita penjara semua. Allah sudah tetapkan yang penjara ini, yang tidak. Akhirnya di mana keadilan? Yang dosa besar penjara juga, dosa kecil penjara juga. Curi ayam 10 tahun, curi uang negara 4 tahun. Jadi kaum muslimin dan muslimat dapat. Sehingga ada yang nanya ke saya dalam kajian, Ustaz, orang koruptor itu potong tangan lah? Enggak sebenarnya, enggak boleh potong tangan. Berarti gimana Ustaz? Potong leher. Iya, sebab dia enggak mencuri. Dia bukan pencuri. Pencuri itu definisinya ngambil barang orang dari simpanannya. Ini enggak, dia yang pegang kan? Kan dia yang pegang. Berarti namanya bukan pencuri tapi korupsi, koruptor orangnya. Dia tidak boleh potong tangan, tidak. Terus hukumannya apa? Potong leher. Tergantung hakim yang memutuskan. Kalau sempat nanti di Korea Utara dirudal. Allah musta'an. Dirudal kejam pula sih. Nah, jadi kaum muslimin diterapkan hukum itu. Kemudian halal haram, riba secara hukum tidak diapakan. Maka bank syariah adalah bank asas di situ. Kalau kita bank konvensional adalah bank asas kita. Allah musta'an. Tapi ada bank riba, tentu bank-bank luar negeri kan juga berkisah. Kalau kita memang kita sendiri yang buat. Jelas? Nah, Allah musta'an. Ala kulli hal. Apa lagi bab mana? Jadi dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau dasar negara Al-Quran dan Sunnah Nabi, mungkin sesat. Mungkin katanya. Mungkin katanya. Ya kan beda penafsiran. Beda penafsiran. Nah, kan inilah penafsiran. Taib. Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan Quran, Al-Quran dengan hadis, mungkin sesat? Tidak. Tapi semua orang seluruh dunia bilang Wahabi sesat, Ustaz. Berapa golongan? Semuanya. Yang disesatkan berapa? 1. Oh, barangkali betullah kata Nabi SAW, umat akan terpecah menjadi 73. Semuanya titik-titik. Ya, kecuali 1. Kira-kira yang 72 memuji yang 1 enggak? Pasti memusuhi. Sahih? Kalau demikian bergembiralah antum masuk golongan yang 1 yang dimusuhi oleh seluruh golongan yang ada di dunia. Jelas? Tapi bukti lain. Saya perlu bukti. Tentu tidak punya bukti ya. Bicara begitu aja ya. Taib. Di sana tidak ada satupun aliran sesat yang eksis. Kecuali Wahabi yang antum tuduhkan itu. Tidak ada aliran sesat yang eksis ya. Artinya resmi berdirinya, disetujui dan dilegalkan, enggak ada. Kalau di kita? Berapa? Tanya Mui. Mui lebih tahu. Antum terlambat update-nya. 2014 saja kemarin lebih dari 400 aliran sesat yang resmi dihukum sesat oleh MUI kita. Nah, itu yang daftar ulang. Yang daftar ulang. Yang sudah ngambil formulir tidak mau daftar ulang masih banyak. Seperti makali-makali kan belum. Yang kemarin juga bisa puasa nelpon Allah Ta'ala, belum masuk kan? Yang puasa 3 hari sebelum kaum muslimin puasa, ada kan? Itu belum masuk tuh. Syiah belum masuk. Ahmadiyah belum terdaftar, tidak mau daftar ulang. Masih banyak penghalang. Uang pangkal belum cukup. Masih banyak bela. Itu yang sudah daftar ulang, yang belum masih ramai. Dan semakin hari semakin subur.
Itu tandanya Al-Quran dan Sunnah tidak hidup dengan terang benderang, sehingga semua orang boleh beragama menurut keyakinan masing-masing. Akhirnya timbul rumus sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Yang salah tak boleh disalahkan. Lalu yang mana yang disalahkan? Yang menyalahkan yang salah, yang membenarkan yang benar. Tak mungkin berani membenarkan yang benar kecuali yang pegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Tak berani mengatakan yang salah itu salah kecuali yang megang Al-Quran dan Sunnah. Sebab kalau dasarnya retorika, semua orang punya retorika. Kalau dasarnya logika, semua orang punya dasar logika. Asalnya filosofi, semua orang punya filosofi. Nah, alasan filosofis ketemu juga akhirnya. Nah, alasan filosofis, alasan logis, dan kajian akademis itu syarat untuk memproduk undang-undang. Ini kayak ngajar tentara berbaris nampaknya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas? Pada jelas kita cukup seperti itu. Belum aman. Nah, fa innakum ala irthin min irthi abikum Ibrahim. Dengan tetap wukuf di Arafah ini, jangan pindah ke tanah halal. Ini adalah warisan dari warisan bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi mengembalikan yang dirubah oleh orang Quraisy, orang Arab, dari tanah halal ke tanah haram dengan kajian akademis, dengan alasan logis, dengan alasan filosofis. Jelas? Jadi semua akademisi masa itu merekomendasikan untuk merubah tempat wukuf dari tanah halal ke tanah haram. Akhirnya secara resmi negara menyetujui. Kemudian alasan logisnya apa? Tadi bahwasanya tanah halal tanah haram lebih mulia dari tanah halal. Sah? Dan alasan filosofisnya lebih dekat ke Mekah daripada jauh. Mana yang jauh Arafah daripada Muzdalifah? Ke tanah haram, ke Mekah. Mana yang jauh Arafah daripada Muzdalifah? Ya Allah ya Rabbi, belum pernah haji nampaknya. Dari Padang Arafah terus menuju Muzdalifah, terus kapal kan mabit di Muzdalifah, di Muzdalifah dulu. Setelah itu besok melontar Jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah yang paling dekat dengan Makkah. Jadi Arafah lebih jauh. Kasihan yang tua-tua. Kan itu nih? Jelas? Daripada pindah dari Arafah pindah ke Muzdalifah, Muzdalifah pindah ke Mina, lebih baik dari Muzdalifah aja dari awal. Sah? Efisiensi anggaran. Sah? Makanya haji kita hanya Armina, Arafah, Mina. Sah? Padahal asalnya Mina, Arafah, Mina, Muzdalifah, Mina. Kita dipotong aja. Alasannya apa? Memudahkan. Mas mau dapat pahala yang banyak, tapi mau yang mudah. Allah musta'an. Ala kulli hal. Mereka lebih paham. Tentu mereka yang ngurus. Tapi kalau sudah jadi tanggung jawab saya nanti, saya bilang saya lebih paham. Sah? Sekarang saya bukan saya ngurus. Tentu tidak boleh saya bilang saya lebih paham. Sah? Mau saya ngurus? Itu jadi presiden saya. Tonton jadi presiden harus saya pakai partai, saya tidak mau pakai partai. Harus verifikasi, saya tidak mau verifikasi. Saya mau jadi presiden ketika tidak ada lagi yang lain mau. Itu tandanya saya tidak mau, Bang. Payah jadi presiden tuh. Jelas? Jadi kepala rumah tangga aja udah payah, kita apalagi jadi kepala negara. Habis kepala kita semua orang. Sah? Baik pun banyak yang hasad. Tak baik apalagi banyak melaknat. Sah? Lebih baik jadi hamba Allah saja.
dan berdoakan untuk para pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, diberikan bantuan dan dijauhkan daripada kesalahan. Amin. Dah, kita jalan dulu ya. Jadi Nabi mengutus Ibnu Mirbah Al-Ansari kepada jemaah waktu itu untuk menyampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih panjang, Pak. Waktunya habis. Saya mau aja. Takut Bapak yang tidak sabar. Dah. Sekira ada paham ya? Sah? Yang penting paham kan? Nanti sambung lagi. Atau mau selesaikan, masih ada sekitar 1, 2, 3, kan 4. Sanggung ya. 5, 6, nah 7 halaman lagi. Yang kita bahas tadi baru tidak sampai 1 halaman. Nah, itu salah saya masalahnya. Masalahnya Imam Syafi'i ini seperti kata orang, bahasanya tinggi. Awak bahasa kita rendah. Jadi kalau tinggi kan merucut kan, ke bawah mengembang. Nah, itu masalah. Itu mereka dan ini kita. Mereka bicara sedikit, ilmunya dalam. Kalau kita banyak bicara banyak, ilmunya dangkal. Habis itu nak menghukum pula ulama-ulama dulu. Ndak Syekhul Islam, ndak paham akidah. Masya Allah, tabarakallah. Pakailah bahasa yang lunak-lunak dikit. Saya ndak paham bahasa mereka. Gitu lebih bagus. Iya, bukan mereka ndak paham, saya yang ndak. Kan lebih bagus kan. Saya ndak paham akidah Ibnu Taimiyah tuh. Kok orang bilang dia Syekhul Islam? Saya lah Syekhul Islam. Jadi memang la ya'riful fadla li zawil fadli illa zawul fadli. Takkan tahu kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang yang memang punya kelebihan juga. Kalau sudah sekelas Syekhul Islam, dia sangkal gelar Syekhul Islamnya, berarti dia sendiri tidak tahu. Dia tidak tahu posisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau begitu, kalau bahasa kampung tidak kau ayu saya. Paham? Kalau tidak paham, saya jadikan judul ceramah besok. Ada tabligh akbar, judulnya tidak kau ayu saya. Catat bang ya. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.